Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Helmia Bicara. Hari ini, sore ini istimewa, luar biasa. Karena kita membuat episode Ramadan. Ini acara kita bukber di YouTube, ya, di channelnya Helmia Bicara. Menarik gitu. Pertama kita bersyukur karena akhirnya kita sampai kembali ke Ramadan yang sangat kita rindukan. Tentu saja tiap Ramadan kan ritual kita berbeda, aktivitas kita berbeda. Ya, jadi ini menarik. Tiba-tiba ada kegiatan bagaimana menyiapkan berbuka, bagaimana menyiapkan sahur, ya, dan berbagai hal. Dan semoga setiap kali kita sampai ke Ramadan kita makin meningkatkan kualitas iman kita, ya. Kita perbanyak ibadah. Jadi dalam bukber di YouTube ini kita akan banyak sekali menyampaikan berbagai hal. Semoga ini menjadi inspirasi, ya. Ada tips selama Ramadan, ada juga kabar dari berbagai belahan dunia, ya, tentang bagaimana Ramadan di berbagai tempat, baik di Indonesia maupun di negara lain. Terutama kita akan menghubungin para diaspora dan juga ada kultum, ya. Kita alhamdulillah, ya. Sahabat saya Ustadz Erik Yusuf gitu bisa mengawal kita sharing banyak hal tentang bagaimana berbagai hal yang ada kaitannya dengan Ramadan tetapi sangat milenial. Ini Ustadz sangat milenial. Dan jangan lupa ini acara yang kalau di TV itu ratingnya paling tinggi selama Ramadan. Beduk dan azan maghrib. Syakir Daulay akan azan untuk kita dan terakhir ada Asmaul Husna. Dan di setiap episode banyak tamu-tamu kami, banyak bintang utama. Kali ini sudah hadir 3 bidadari. Cakep-cakep. Alhamdulillah. Amin. Ada Mila Azwan. Hai Mil. Halo Pak Helmi. Ada Disaku. Assalamualaikum. Salam itu penyanyi loh itu. Dan ada, lu kenalin diri siapa? Ya Allah. Saya istri kedua Pak Yahya. Jangan bergibah lu. Gue bilang lu kalau masuk sini harus lucu. Kalau lucu nggak lucu, honornya gue kurangin. Ya Allah. Ada Wah, makasih Wah. Ya, Pak, terima kasih Pak udah diajak. Ya, sebenarnya gue nggak mau, cuman nggak ada pilihan. Ya Allah. Yang lain padat semua jadwalnya. Iya, saya doang yang kosong. Kamu tuh suci sih? Suci dulu. Suci dulu. Habis masuk suci, ke suca, terus nggak suci tuh. Jadi cuma doa doang yang suci, kita mah enggak sih. Suci itu stand up Komedi Indonesia. Kalau Suca stand up comedy academy. Kamu suci dan suca. Suci dan suca. Dan kembali suci. Udah suci, udah soalnya. Kan belum lebaran. Ya tapi kan ya belum fitrah. Ini bulan yang suci. Ayo Mila ada apa nih sekarang? Benar, tadi Bapak kan udah kasih tahu kalau misal akan ada beberapa segmen yang untuk menemani waktu kita berbuka. Seru nih, ngabuburit. Seru banget. Apalagi nanti akan ada bintang tamu yang kita umpetin dulu lah, Pak. Ya. Ya kan, diumpetin dulu dong, kalau bisa dikasih tahu sekarang nanti udah ditonton sampai habis. Nah, untuk pertama Pak, kita udah standby ini sama salah satu diaspora kebanggaan Indonesia yang saat ini menetap di Jepang. Sudah ada Mas Muhammad Amin Nasution. Coba kita lewati sambungan Zoom. Mas Amin, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Amin. Masya Allah. Waalaikumsalam. Adem banget mukanya. Adem banget mukanya. Kayak air puncak ya adem. Buka puasa loh, ini nanti pahalanya Itu kurang. S3 tuh. S3. Min, udah masih jomblo atau udah berkeluarga? Masih jomblo atau udah berkeluarga? Oh, sudah, alhamdulillah sudah Pak. Sedih deh. Bencana untuk Mila. Bencana untuk Mila dan Boa.
Oke, silakan Dila. Baik, Mas Amin udah berapa lama tinggal di Jepang? Ini tepatnya tinggal di kota mana, Mas Amin? Halo. Udah invite ya. Untuk cerita. Jadi kalau saya tinggal di kota Kanazawa namanya. Kalau provinsinya itu namanya Ishikawa. Jadi kalau kita naik Shinkansen itu sekitar 2,5 jam lah dari Tokyo gitu. Oh, di mananya Tokugawa ya? Beda. Konnichiwa gitu. Baik, Mas Amin, kan kita tahu Indonesia sama Jepang tuh beda 2 jam gitu kan waktunya. Nah, biasanya ini apa yang berbeda sih untuk nyiapin buka puasa tepatnya dibandingkan tahun lalu kan Pak Helmi kita tahu bahwa tahun lalu tuh pandemi lagi maraknya dan beberapa negara memberlakukan lockdown. Nah, kalau kali ini apakah pemerintah Jepang memberlakukan lockdown kembali atau memang mulai sudah bebas? Oh, sebenarnya kalau di sini itu kan ada lagi varian baru COVID gitu, yang ditemukan di Jepang gitu, Mbak. Jadi karena itu pemerintah itu kayak menaikkan lagi kewaspadaan masyarakatnya gitu. Jadi kita sebenarnya kalau di masjid itu sampai sekitar 4 bulan itu nggak boleh sholat Jumat gitu. Tapi alhamdulillah, kalau misalnya untuk tarawih itu sudah diperbolehkan gitu. Kalau untuk tarawih jamaah. Oke. Gitu. Nah itu yang saat ini itu yang berbeda dengan tahun 2020 gitu. Kalau 2020 memang sama sekali nggak boleh kan gitu. Jadi kita harus tarawihan di rumah. Tapi alhamdulillah untuk 2021 alhamdulillah sudah diperbolehkan gitu. Alhamdulillah. Kalau boleh nanya, ada berapa orang Islam ya di Kanagawa ya, Min? Sekali lagi Pak, ini kan ada 2 tuh, satu Kanagawa, satu Kanazawa. Jadi saya tinggal di Kanazawanya. Kanazawa, oke. Kanazawa. Iya. Kalau di Kanazawa Kanazawa, ada ya, muslimnya ya? Kalau di sini kebetulan kita itu ada 2 universitas yang lumayan besar di sini gitu Pak. Jadi banyak mahasiswa Muslim, terutama dari Indonesia itu kita mungkin hampir 90 sampai 100-an mahasiswa S2 dan S3 di sini. Terus yang paling banyak itu salah satunya itu dari Bangladesh juga gitu. Terus juga dari Uighur Cina gitu. Dan dari Timur Tengah kayak Syria, Turki gitu. Jadi kita lumayan banyak di sini Pak, alhamdulillahnya. Jadi kalau ditotalin kita komunitas Muslim Ishikawa itu sekitar mungkin 200 sampai 300 mungkin ada gitu Pak. Wow. Kalau Jumatan itu khotbah dalam bahasa apa ya, Min? Boleh tahu? Kan berbagai bangsa gitu. Apakah bahasa Inggris, bahasa Jepang, apakah bahasa Arab gitu. Pengen tahu aja. Sebenarnya defaultnya itu kita menyepakati bahasa Inggris gitu Pak. Karena Bahasa Inggris. Saya kebetulan juga perwakilan dari Muslim Indonesia untuk di Ishikawa Muslim Society gitu. Jadi kita defaultnya itu bahasa Inggris gitu. Cuman ada beberapa teman itu seperti dari Pakistan. Jadi dia sudah menetap lama di sini, dia bisanya bahasa Jepang saja gitu, atau enggak bahasa Arab. Jadi kalau dia ceramah itu pakai bahasa Arab gitu. Jadi kita orang Indonesia tuh nganggu-nganggu aja. Tapi defaultnya bahasa Inggris gitu. Nisa mau nanya, kamu nggak mau nanya Nis? Tadi sih udah diwakili sama Mas Helmi ya. Saya sih sebenarnya baik tanya saran, cuma gimana ya? Ayo kamu aja nanya. Jangan makan gaji buta loh. Bawa aja deh, Mbak. Mau nanya. Ya, bawa aja. Coba. Assalamualaikum. Pengen nanya nih, Mas Amin. Di sono kalau bukber pakai kolak apa risol gitu? Apa makanannya beda gitu dari Indonesia? Kan di Indonesia mah ada kolak, risol gitu kan. Kalau di sana apa dorayaki, apa korma gitu? Dorayaki makan Doraemon. Jadi dia ngeliat kamu ketawanya geli banget doang. Iya, berarti yang saya lucu deh. Bisa jadi kedua. Ini kalau kita buka puasa di sini kebetulan kalau misalnya di tahun 2019 gitu. Karena kebetulan tinggal di sini tuh tahun 2017 ya. Mulai tahun 2017 gitu mulai masuk S2 di sini sekarang S3. Jadi tahun 2000 sampai 2019 itu kita Muslim Indonesia itu kita setiap hari itu ada buka bersama gitu Pak. Jadi ibu-ibunya itu yang nyiapin makanan untuk bapak-bapaknya yang kuliah gitu. Oh jadi saling membantu ya Mas ya. Nah, jadi segala makanan ada. Jadi kita bilangnya jajanan Nusantara karena dari Makassar ada, dari Padang ada. Kan kebetulan saya dari Minang gitu ya, dari orang Awak tuh ah. Ya biasalah. Iya Pak. Orang Awak. Saya Sumando saya.
Nah, jadi kita kayak risolesnya ada gitu. Cuman bedanya kita misalnya pengen apa nih kolak nggak bisa kita misalnya tengah jalan pergi ke jalanan terus beli gitu. Nggak bisa gitu. Jadi kita memang di sini kita merasa itu kekeluarganya itu semakin terasa gitu, bukan hanya sesama kita orang Minang, tapi kita merasakan misalnya masakan dari Makassar gitu, dan mungkin itu tidak akan saya rasakan ketika saya puasa di Padang gitu. Itu enaknya gitu. Ya, Min, nanti kita ini nanti akan mempertunjukkan ada satu meals ready to eat. Ya, ini produksi anak bangsa, produksi Indonesia. Dan menu utamanya itu rendang. Ada ratusan menu tapi ada rendang. Nanti di segmen kedua kamu lihat ya, kalau kamu kangen rendang, masak rendang kan 8 jam. Ya, ini ada meals ready to eat. Tinggal masukin microwave, ada lagi yang tinggal disiram air dingin pun jadi itu, Min. Ya, nanti Nisa dong cerita dong. Waduh. Pokoknya ada makanan praktis, anti ribet dan higienis. Dan tentunya nggak perlu ribet-ribet masak, nanti tinggal makan. Bisa dibawa kemana-mana Iya, lagi ya. praktis bisa dibawa kemana-mana. Ntar kalau bawa ke Jepang bawain buat bisa Mas dikirim ke Amin. Jepang nggak, Mbak? Sama saya tak coba. Ya. Kamu beli 1 dus, saya gratisin buat. Baik, Mas Amin, pertanyaan terakhir nih buat Mas Amin. Susah nggak sih ngedapetin makanan-makanan atau bahan baku untuk masakan Indonesia di sana? Terus yang kedua, apakah sudah ada komunitas yang nanti merencanakan untuk buka puasa di mana nih? Mungkin di KJRI atau KBRI gitu yang ada di sana? Ya kalau ceritain tentang bahan makanan halal gitu, Mbak, kalau di Kanasau sendiri itu karena lumayan banyak mahasiswa muslimnya, jadi sekarang juga sebenarnya di Jepang itu sedang merah-merahnya itu kayak misalnya menyediakan bahan makanan halal gitu, atau misalnya tempat wisata halal gitu. Jadi kita di Kanasau sendiri itu ada satu supermarket, di mana di sana itu kita bisa menemukan bahan-bahan makanan halal gitu. Salah satunya juga yang diimpor dari Indonesia gitu. Dan tapi kita harus sepedaan sekitar 1 jam. Jadi kita biasa kita sepedaan sama-sama hari Minggu. Berjuang banget berarti ya buat dapetin makanan. Kalau lagi bulan puasa sepedaan 1 jam untuk mendapatkan bumbu masakan jauh juga ya, Min ya. Bolak-balik 2 jam ya. 2 jam. Jauh, Pak. Jauh banget. Tapi harganya lebih mahal nggak sih, Mas Amin? Iya. Untuk harga makanan lebih mahal ngedapetin masakan mahal lah Indonesia Jepang. atau Jepang? Mahal, Mbak, soalnya bawanya ke sini pakai naik Garuda kan. Beda ya. Iya. Tapi bisa ditawar kagak? Mahal banget. Ikut flash sale ya. Iya, belas. Boa mau nanya, kamu nanya apa? Mas Amin, di sana dagangannya bisa ditawar kagak gitu? Kayak misalkan pisang aturan goceng jadi 2.000 gitu. Tapi ada satu, Mbak, misalnya kayak kita kalau mungkin di toko-toko ya kita nggak bisa nawar. Tapi kalau misalnya kita ke toko tradisional atau ke pasar Gitu ya. Sayang sekali putus. Iya. Kamu gara-gara mau nawar, Boa. Ya Allah, iya kan, Lu Bo. pikir pasar ular apa boleh ditawar? Ternyata seru juga ya Pak, ternyata di sana tuh Islam, Muslim juga udah menjadi mayoritas, bukan minoritas lagi begitu ya. Iya, Ini kalau nggak mayoritas sesuai sih juga. enggak, tetap minoritas. Tapi udah mulai membanyak. Udah mulai membayang. Ya, saya dulu kan juga pernah lama di luar negeri ya. Wah, kalau Ramadan gitu sedih gitu. Kalau kepengen masakan-masakan Indonesia gitu, mau masak sendiri kadang-kadang bumbunya kurang. Jadi itu yang kita berharap, ada bumbu jadi, ada makanan siap saji yang tinggal manasin, tinggal disiram, ini dahsyat sebenarnya. Ya. Jadi bisa aja nih saya. Nanti kita bahas ya. Ini kalau ngomongin makanan kan beberapa menit lagi udah mau buka puasa kan. Masih lama enak aja. Kayak kalau bisa puasa harus lebih cepet gitu Pak, nggak bisa ya. Ngeliatin jam kan, ngeliatin jam baik kan Tergantung ngobrolnya lah. Iya sih. Ya, apalagi kalau ngobrolnya ada dia kan lucu aja. Ntar honornya naikin nih. Buat asli orang mana sih? Asli orang Cikarang. Oh, Cikarang. Iya, Pak. Masya Allah. Kalau ke Cikarang nih dari sini, dari Tahu Jakarta 3 jam loh Pak ke Cikarang. Tergantung macet apa enggak. Kan Tergantung. lewat Cibitung, Cikarang. Cikarang. keluar. Nah, Ya. Bapak kalau berangkat jam 12 nyampe sana maghrib, Pak. Oh, jatuhnya musafir ya? Iya, emang kita agak jauh. Untung ada tanya paspor. Cikarang tuh masuk Bekasi ya? Bekasi, Pak. Bekasi. Masih Kabupaten? bumi juga, bumi kabupaten. Iya. Waduh, hebat juga ya. Apa kalau berbuka orang Cikarang makannya apa ya? Nasi, Pak. Nasi ya. Lauknya apa? Launya kadang meratap.
Iya Pak, kalau yang kagak kerja gimana mau beli lauk? Paling risol Pak, 2003 tuh. Risol. Kenapa sih dari tadi kamu nyebut risol? Sesuatu banget ya? Karena itu ciri khas di Cikarang Pak, kalau orang ngabuburit tuh nyarinya risol Pak. Oh, ya Risol Allah. sama kolak udah itu temenan. Risol isinya apa? Isinya kayak kentang, wortel, bihun gitu. Nggak pernah sih isi pertalite, nggak pernah. Oke, kita harus jeda sejenak nih Pak Helmi dan teman-teman juga. Tapi ini sekalian kita nanti nyiapin bukaan. Aku masih bingung nggak tahu menu apa untuk di hari pertama. Soalnya biasa kalau di hari pertama pengennya yang Wah gitu ya, biasanya nyiapin banyak tapi pas Yang udah banyak buka gitu nih, kan. minumnya air putih doang. Kenyang. gimana nih Oh Nisa? ya tenang, aku udah siapin Oke. menu spesial banget buat kita semua di sini. Tapi sebelum itu kita lihat jeda berikut ini. Oke. Duh, mau masak rendang cuma males bisa berjam-jam sendiri. Aha, untung ada makanku. Satu, dia praktis. Dua, rasanya enak. Cita rasa asli Indonesia banget. Ada sambal, kremesan. Terus ini rempahnya juga nggak main-main. Ketiga, porsinya juga banyak. Oke, masih bersama kita bertiga di Bukber di YouTube Helmi Yahya berbicara. Kalau misalnya sekarang kita akan segmen namanya tuh nyiapin bukaan dan sahur. Tadi kan Nisa juga udah ngasih teaser dikit ya. Dia udah nyiapin katanya makanan siap saji yang gampang disajikan khususnya untuk kita nih. Di hari pertama pengennya menunya yang wah, Iya, yang Indonesia praktis dan anti banget. ribet kan. Tentunya enak juga nih. Yang paling enak Kak apa tuh Kak? Aku udah siapin nih, ada makanku ready meal. Yes. Nih. Ada makanku. Ini rendang. Rendang. Terus ini ada juga menu-menu Ada lainnya. Banyak banget ya. Ada banyak banget, ada ratusan menu di sini. Kita akan review yang makanku rendang nih. Oke. Apa sih yang istimewa dari makanku ini? Jadi makanku ini adalah makanan siap saji masa kini yang menggunakan teknologi self heating atau ada pemanas di dalamnya. Jadi, Ada apa kompor? Apa? pokoknya Iya kan? ajaib. Nggak salah sih. Iya kan panas ya kan? Atau ini dikata-katain Pokoknya panas tanpa sulap dan tanpa sihir. Nanti Oke. kita tinggal masak di sini, Uh-uh. terus pokoknya tinggal makan aja di sini juga. Ini pertama di Indonesia kayaknya ya? Iya, benar banget. Keren. Cita rasanya khas Nusantara banget dari Sabang sampai Merauke. Semuanya ada tuh. Semuanya ada. Masakan Cikarang ada? Ada. Pokoknya ada nanti. Oke, ini rendang. Terus berarti kalau misal ini ada seriesnya nggak sih, Mbak Nisa? Ada. Jadi makanku ini ada banyak banget. Ada makanku emergency series. Nah, yang pertama tuh yang pakai pemanas. Ini ada yang nggak perlu tingkatnya. pakai air Iya. panas berarti ya? Jadi pakai air bersih aja, tinggal Air dituang. bersih. Nanti kita praktekin ya. Kalau air hujan boleh? Boleh. bersih. Bisa, yang penting bersih aja gitu. Terus yang kedua ada makanku festival. Nah, makanku festival ini tinggal masuk ke microwave. Terus pokoknya varian menu makanku tuh banyak banget. Ada lauk, ada sambal, ada minuman juga. Namanya minumku. Oke. Jadi pas nih ya, selama kurang lebih kita kan puasa 29 hari nih Iya. untuk tahun ini ya, 1442 Hijriah. Jadi makanku yang sponsorin kita aja. Iya. Untuk berbuka Keren puasa. banget. Terima kasih Nisa. Tapi bisa buat stok juga nih di Oke. rumah nih. Misal kita lagi malas masak, kita lagi malas belanja di pasar atau Oke, kita sambil aja deh nyiapin Oke. ini. Nah, ini butuh waktu berapa lama untuk buat dia ready to eat gitu? Biar udah kalau bisa ini dimakan tuh. kurang lebih 15 menit kita masak 15 di menit, sini. oke. Di hotpotnya ini. Ya udah, Kita coba langsung Nisa buka aja kasih ya. tahu Kita gimana buka cara dulu, menyajikan unboxing. makanku ini. Kakak. Boa paling bisa buka makanan. Coba kamu buka. Boa mah. Tolong itu Ini simple banget killernya. Ya Allah. Tenang, bentar lagi buka puasa nih. Lu kagak sabar banget ini tuh kan. Boa mah paling bisa unboxing noh. Ini sebenarnya aku agak tertarik karena ini kan pertama kali di Indonesia ada pemanas yang tanpa perlu air panas. Dan ini kan dibilang emergency series. Iya. Jadi cocok banget kalau kalian mungkin yang kerja gitu kan. Terus kebanyakan kan kalau mau buka puasa tuh hektik banget tuh. Iya. Ini bisa bawa ke dalam Buat mobil kerja. gitu ya. Bisa dong. Jadi Jadi buka puasa di dalam mobil gitu. Jadi makanku ini praktis dan simple banget. Jadi bisa dibawa kemana aja gitu. Nah, Misal- gua mau nanya Kak, belinya di mana? Nah, kalau ini
kita bisa langsung kunjungi websitenya di www.makanku.co.id. Bisa juga diorder di Tokopedia, Shopee. Oke, aku bantu buka. Semuanya ada ya kak buat Mbak Nisa dapetin ini. Nisa sambil terangin, aku buka karena ini dikit lagi mau ke puasa. Kita kagak sabar kan. Oke. Jadi di sini ada cara penyajiannya. Oh, iya. Jadi yang bingung cara masaknya tinggal lihat di sini. Heeh. Nah, ini Buka. dibuka nih. Terus Yang diapain? pertama nih ada isinya udah komplit banget ya ini ya. Ah. Sama ada pemanasnya atau heating padnya. Oke. Nanti yang bikin panas. Ini Iya. disiram ntar jadi Iya, panas. ntar disiram pakai air. Ini ada kremesan. Biasanya kan di Indonesia kan kayak kurang lengkap kalau nggak Nggak makan ada yang kriuk-kriuk. Iya, kriuk-kriuk kan. Ini ada. Ini berarti salah satu inovasi rendang yang ada kriuknya ya. Iya. Terbaru di Indonesia pemirsa. Terus ini ada sambal juga. Nah, Sambal. Biasanya kan orang tuh kalau kayak apa ya, kayak makan sayur tanpa garam kalau makan tuh nggak pakai sambal. Kalau di Indonesia bener. kan pasti suka makan sambal nih. Terus di sini ada nasi putihnya juga. Oh ada nasi juga. Emang Emang harus. Indonesia harus makan pakai nasi. sih. Pizza aja pakai Pakai nasi, nasi. bener Burger boan. pakai nasi. Makan burger pakai nasi, mie ayam pakai nasi. Ya, nah, katanya ini kan di bulan kebaikan ini kita harus beramal-amal Iya, berbagi kebaikan. Nah, di makanku ini juga katanya ada donasi gitu ya kalau Iya, misalnya kita betul. setiap beli pembelian makanku ini. Iya. Setiap pembelian berapa tuh kak? Biar bisa berdonasi. Atau setiap beli satu udah donasi? Bisa, iya gitu? bisa donasi. Gitu. Apalagi kan saat ini kan lagi banyak bencana alam ya, kayak kemarin tuh di NTT. ya terus di Deli Serdang, terus kebetulan kemarin makanku sempat menyumbangkan juga di pas banjir di Kalimantan itu. Jadi kita langsung dari tim makanku ke sana, turun tangan langsung ke sana buat membantu para korban banjir. Nih jadi kalian pas banget nih kalau misalnya mau ngasih sesuatu ke saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa bencana gitu ya. Iya. Di bulan kebaikan nggak ada salahnya kalau kita support mereka dengan cara ya kasih bantuan logistik betul. terutama. Nah ini makanku menyediakan beberapa varian rasa yang saya Iya. sejujurnya juga ngiler ya, salah satunya rendang. Jadi kalian bisa nyumbang ke saudara-saudara kita yang tertimpa bencana Iya. dengan menggunakan ready meal makanku ini. ini. Soalnya kan biasanya kalau di pas ada bencana alam gitu kan pasti nggak ada kompor kan, nggak ada kompor, kita kesulitan air bersih segala macam. Nah, ada makanku ini, jadi tinggal masak di mana aja bisa. Oke. Langsung aja Langsung kita aja ya. buat ini. Nah, ini tadi kita lanjut ya Aku di bantuin dalam. buka ya. Boleh, Mau- boleh. mau Bukanya. aja. Kalau ini bukanya pakai Habis, ujung Mas Sam. pangkal sendok Oh, gini. ini kan. Berarti Mbak Nisa aja Oke, Oh, ini udah ada lauknya disediain ya gitu, tadi. Kak? Ini lauk rendangnya nih, tadi ketinggalan. Jadi kita tusuk kemasannya pakai ujung pangkal sendok. Ditusuk. Oke, semua udah dipikirin ya biar nggak menyulitkan Iya dong. customer gitu kan. Berarti ini teknologi terbaru ya? Iya, teknologi terbaru. Karena tadi nih. emergency series itu Bu ah. Oke, udah kita buka. Terus kita siapkan air. Airnya. Pokoknya Ini nggak nggak perlu panas. air panas. Nggak perlu. Pokoknya Cuma cukup air mau bersih iya, aja. bener, air gitu. Nah, terus kita buka heating padnya, pemanasnya nih. Dibuka Ini yang itunya. paling ajaib nih nanti. Oke, kita buka. Terus kita taruh sini. Oh, dia harus taruh di paling bawah Iya, di ya. paling Oke. bawah. Terus abis itu kita tuang air. Berapa takarannya Nisa? Ini di sini udah ada takaran airnya. Ini di sini nih. Jadi kita nggak perlu naker-naker di airnya lagi. Iya, nggak perlu, cukup. Nih, kita tuang heating padnya pakai air. Tadi takarannya ada di dalam berarti ya? Iya, ini. Oh, oke. Udah. Terus kita tunggu sampai mengeluarkan uap panas. Oh dia keluar ntar panas. Iya. Berapa menit tadi Nisa? Kalau ini sebentar sih, kalau ini keluar cepet panas cepet ini. panas. Nggak boleh dikata-katain. Ya. Nggak boleh. Panas kan, ya kan? Lagi puasa nanti pahalanya Oh berkurang. iya, gara-gara makan jadi dosa ya. Iya, lucu. Boah, tapi sambil ini nunggu panas ya kan? Iya. Mau nanya dong, biasanya Boah tuh kalau ngabisin waktu Ramadan gitu ngapain? Boa biasanya main layangan. Main layangan. Terus Berfaedah ya? nongkrong di flyover, nontonin mobil macet. Nah, sambil nontonin macet nih, pas banget nih bawa makanku nih. Iya, iya, kan. Sambil makan. Tapi itu buka bener puasa. kisah nyata. Bisa nyata dong, masa saya bohongan. Sama main petasan biasanya. Iya sih, paling seru emang main petasan ya. Nah sambil makan ini kan ya. Nih, Lihat lihat deh, udah ada uapnya. Astagfirullah, Wah, aku Masya nolak Allah. ya, aku Aduh nolak. ngeri, meleduk kagak ini? Enggak. Kagak ya? Wow, ini Oke. teknologi terbaru Oke, langsung banget. aja kita masukkan ini. Dimasukin. nasinya. Oh, plastiknya dibuka nggak, Nisa? Apa? Plastiknya? Kita buka Oke. plastiknya.
Terus ininya Ya, bagaimana? bantuin. Panas soalnya ya. Udah keren banget ya. Berarti besok-besok mah bakar-bakaran kagak usah pakai korek ya? Itu Tinggal ini. Terus lalu kita tutup nih. ditutup. Kita tutup. Ini mah kagak dicemplung-cemplungin. Bentar dulu. Gak sabar ya kamu ya, lapar ya. Nah, ini buat lauknya sendiri kita taruh di bawah hotpotnya. Nanti biar Ditindih. Biar panas. dia anget. Iya, biar anget, biar Ini panas. kagak Terus kelihatan. ini kremes sama sambalnya kita taruh di pinggirnya nih. Tuh, gitu. Masak aja estetik lu. Kalau pengen masak estetik Harus makan dong. makanku Iya, nih. bener. Nah, kita tunggu kurang lebih selama 15 menit. Oke. 15 menit. Sambil Bisa nunggu ini nih, kan Kak. menunya banyak banget, makan kukunya kan ready, mealnya itu. Iya. Apa sih yang paling laku? Semuanya laku sih, karena makanku Pasti ini. dong kalau kagak laku kayak dijual. Ya Karena makanku ini cita rasa Nusantara ya, jadi semuanya enak. Jadi misal orang Padang nih lagi di Jakarta pengen lagi di luar negeri gitu kan pengen makan rendang gitu. Kan harus stok ya, di Iya, koper tuh makanya. simpen 10 ya. Tinggal order aja makanku ini gitu. Oke. Ini kita sambil nunggu, berarti kurang lebih bisa siap dimakan 15 menit ya nih saya. Iya. Jadi ini tuh cara masaknya ada 2 juga. Oh, ada 2. Ya, kalau untuk rendang kan makanan agak basah kan. Jadi bisa kita bisa kita taruh Panasin dulu dipanasin di bawah. Nah, kalau untuk lauknya yang agak kering, nanti bisa langsung dituang di atas nasi seperti itu. Oh, iya. Jadi kagak usah ditindih-tindih. Nggak usah gitu. Iya, takut ngejret. Bisa, tapi ini harus dibalik nggak Iya, biar dua ini sisinya anget gitu. Bener-bener. Ini kalau udah 7 menit kita balik. Oke. Kita balik. Ini udah 7 menit belum? Udah sih. Ya. Coba balik ya. Ini lucu banget sih cara Ini penyajian kayak harus gini. Awas, hati-hati panas. ya karena bener-bener panas. Oke. Ini yang masak harus mama ya, bocah kecil jangan ya. Ini ayo bawa. Ayo, Ini panas banget, Bo. Bismillah. Ini mah nggak seberapa, Kak. Panasan hidup ya? Omongan tetangga lebih Oke. panas. Baik. Oke, ini kayaknya udah 15 menit ya Nisa ya. Aduh, kayaknya gua kagak sabar ini. Udah. Kita buka. Langsung aja kita buka ya. Kayak, aduh. Wih, Wih. beneran jadi nasi. Kayak abis masak nasi ya? Iya, bener-bener kayak abis Nora sih, beneran dari gak sih? Magic Kayak gitu. bantu. Teknologi banget ya. Lauknya pun juga panas loh. Ya kan? Dan ini Nah, iya. porsinya juga nggak main-main sih. Iya benar. Ya kan? Ini pun bisa dimakan berdua nih. Nah, cocok banget sama boa. Sama bebek, bayangan. Bebek bayangan. Suka gitu kan nggak diakuin sini dong di tengah dong. Iya, buat boa aja buat Ini boa. harganya berapa nih, Sa? Enggak, ini sekitar 95 ribuan. Wah, Wow. terjangkau Kak. Boa Iya. bisa patungan sama bebek boa. Oke, kita buka. Udah langsung aja ya kita Buah, nggak sabar nih. buka. Nih kita buka lauknya dulu nih. Kayak Boa dari tadi udah ngiler nih. Coba Iya, Boa, dia nggak Boa ngedip loh. Yang apa? Taruh lauknya. Ini di Cikarang kagak ada begini masalahnya. Nah, ini berarti bisa dibeli di mana aja, Nisa? Nah, untuk makanku sendiri bisa di Wih, gede banget. websitenya di www.makanku.co.id atau di Tokopedia, Shopee, dan bakalan hadir di seluruh Circle K Indonesia. Jadi teman-teman yang ada di beberapa wilayah daerah di Indonesia nggak usah khawatir karena udah ada dimanapun. Iya, udah Gampang. ada. Tinggal pakai jempol doang ya, udah bisa langsung Ya Allah. nyampe. Ini nggak pelit sih lauknya. Mungkin kalau banyak banget. lagi ada yang jalan-jalan di kota Solo, nah ini ada store offline-nya juga di Jalan Slamet Riyadi. Nah, di sana tuh komplit banget menunya. Semuanya ada. Misalnya aku bilang, Bisa buat oleh-oleh Nisa juga." nih gitu dikasih diskon nggak? Duh, ntar gampang lah. Ya, berarti ini cocok banget buat teman-teman dan saudara-saudara kita yang Iya. saat ini lagi tertimpa bencana gitu kan. Kalau kalian mau bersedekah dikit, apalagi ini di bulan yang penuh berkah Iya, kan. betul sekali. Insya Allah pahalanya dilipat gandakan. Pas banget kita ngasih sumbangan yang anti mainstream. Iya, Karena bener. ini full gizi banget ya Iya. kan. Ini aja berasnya beras organik loh. Wah, Berasnya beras organik, telurnya juga Organik. mengandung telur omega 3. Oh, kirain ayamnya vegan. Pokoknya ini sehat banget Oke, gitu. buka ini. Ayo, Aku kita bantuin buka, buka yang coba. ini. Ini kriuknya ya. Sambelnya nih, Kak. Ya. Yang suka pedas bisa Taruh ditambahkan mana Nisa nih, sambelnya biar nih. estetik. Atasnya aja Wow, ditaburin. tetep ya. Jadi satu paket itu udah ada kriuk, udah ada sambal guys. Udah ada telur, udah ada rendang ini. ini lengkap banget dah. Wow. Yang satu lagi ada sendok. Nah, sendoknya tuh kagak dicogro, Sendoknya jangan nih. dicogro makannya, mending kalau cuci tangan. Sebenarnya kita udah lapar, cuman maghribnya masih lama. Iya, tahan dulu. Jadi harus tahan dulu ya. Masya Allah. Apalagi ini cocok juga nih buat misal mau traveling, mau keluar negeri gitu, misal mau hiking, camping, naik gunung. Nah, cocok banget. Kapan lagi bisa menikmati rendang di atas gunung, ya nggak sih? Romantis banget itu. Bawa pacar ke
kesayangan. Kak, kok harganya mahal banget sih 95.000? Dengan harga 95.000 itu menurut aku tergantung sih ya. Jadi 95.000 ini kita bisa kita bisa masak di mana aja. Pokoknya praktis gitu. Ibaratnya kita misal beli di warteg nih 15.000 nih. Nggak mungkin juga kan kita bawa ke gunung, pasti udah dingin dong. Basi ya, basi. Nah, kalau kita bawa makanku ini, kita bisa kita bisa masak di sana. Terus nggak mungkin juga beli warteg terus dibawa ke luar negeri juga nggak mungkin kan. Jadi sebenarnya 95.000 worth it lah. Iya, worth it Apalagi banget. kalau misalnya kita lagi di jalan terus tiba-tiba azan maghrib, Allah Akbar, Allah Akbar, benar banget. terus berhenti ke mall, bayar Iya. parkir, belum mampir ke sana sini, jadi 95.000, oke lah. Ini udah siap. Terus sekarang katanya Bu Ah ini mau bawain buat siapa? Lah, buat pacar kesayangan. Tadi Nggak bahas bisa, pacar terus nggak loh bisa. dia. Ini buat saya dulu. Tapi Tapi kan kalau lagi Ramadan nggak boleh pacaran. tau. Iya, Bu, nggak boleh pacaran, Bu. Dia kata siapa ya, Bang? Iya bener nggak boleh pacaran, nanti pahalanya berkurang. Yaudah, kita langsung tanya aja ke Ustadz Erik gimana? Kita mau nanyakan ke Ustadz Erik, boleh nggak sih pacaran selama bulan suci Ramadan? Nah, gua penasaran jawabannya. Kalau Semoga misalnya boleh. aku bener bilang nggak boleh, kamu traktir aku ya? Ini aja nih buat kakak, dah mau kasih. Iya, nggak mau Udah yuk rugi. kita langsung tanyain aja ke Ustadz Erik Yusuf. Duh, mau masak rendang cuma males bisa berjam-jam sendiri. Aha, untung ada makanku. Satu, dia praktis. Dua, rasanya enak. Cita rasa asli Indonesia banget. Ada sambal, kremesan. Terus ini rempahnya juga nggak main-main. Ketiga, porsinya juga banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya apa kabar ini? Baik, baik, baik. Aduh, Wih, lama ya nggak ketemu ya. waduh, ada Mas Helmi nih. Tiba-tiba ada bidadari-bidadari begini ditemenin. Alhamdulillah. Mereka nanya tuh, Ya. boleh gak sih pacaran di bulan Ramadan? Ah, ini kok nanyanya Bawa nih, Pak pacaran Ustadz, mulu sih. bawa nih. Ada dua jomblo. Emang pada jomblo semua ini? Enggak, yang Saya kiri kanan jomblo, doang. tapi Yang udah ada kiri kanan calonnya, doang. Pak Ustadz. Terutama yang paling kanan yang kebelet. Ya, ya, ya. Udah deadline atau apa nih? Udah jatuh tempo. Udah jatuh tempo. Udah expired ini, Pak Ustadz. Udah expired? Enggak lah. Oh, tapi di Bekasi umur segitu udah expired. Ini Pak Ustadz 25 belum nikah, perawan tua nih. Netizen lu dengerin nih, ini Boa sepopuler ini, sebeken ini, masa sih nggak ada pada ngantri semua? Ngantri nagih utang. Ngantri lagi utang. Oke. Oke, gini ya. Ini masalah pacaran nih. Tergantung pacarannya tuh seperti apa sih? Kalau Boa pacaran seperti apa sih? Paling gak bawa makan bareng doang gitu, biar so sweet, bukber itu. bersama. Bukber bersama. Kagak sih, soalnya dia kalau nyuap suka nyodok gitu. Gini ya, Boa semua nih, netizen Gila, juga. ya. Begini, kalau kata nenek aja ya, nenek bilang tuh ada di dalam satu lagu tuh, Iya. jangan berdua-duaan. Kata nenek berbahaya katanya gitu kan, jangan gelap-gelapan. Nggak kelihatan. Nah makanya apalagi kata agama. Kalau kata agama begini, Rasulullah SAW itu dalam hadis menyebutkan, la yakhluna rojulun bimra'atin fa'ina thalithuhuma asyaiton. Nah, coba terjemahin, Bu, apa artinya? Janganlah kamu berdua-duaan, nanti yang ketiganya setan. Oh, hebat ya. Nih. Udah siap nikah saya. Udah siap nikah nih. Jomblo-jomblo nih. Nah, jadi disebutkan janganlah itu berdua, ya. Jangan berkholwat, jangan berduaan. Karena kalau berduaan apalagi di tempat yang gelap, yang ketiganya setan. Kenapa? Setan itu nanti akan kemudian menyuruh orang-orang atau menggoda orang-orang agar supaya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin yang diinginkan sama sebagian orang, tapi nggak boleh. Jadi tidak diinginkan. Nah, karenanya pacaran yang seperti apa sih? Yang pacaran yang sehat, gitu. Pacaran yang islami. Nah, bergantung dari tadi tuh. Kalau kita nih ya, anak-anak muda gitu kan serseran ya, apalagi seumur, apalagi yang udah deadline begini, naksir-naksiran gitu ya, itu boleh aja. Tetapi tetap dijaga permasalahan pergaulannya.
jangan dua-duaan, itu satu. Jangan pegang-pegangan, peluk-pelukan, apalagi pandemi begini. Ya. Pandemi begini mah jarak, jaga boleh, jarak, distancing. pakai masker semua, pakai face shield gitu. Disekat juga. Disekat juga. Nah, karenanya kalau kita ya, ini anak muda, ayo bakti sosial tadi ya, kemudian belajar bersama atau apa, sama-sama lah sama teman-temannya semua nggak masalah, Mas. Tapi kalau udah dua-duaan di pojok-pojokan dan lain-lain, nah itulah yang biasanya ada setan di situ tuh ikut-ikutan. Hati-hati di situ ya. Bohong enggak kan? Kagak bawa ama. Bareng-bareng gua kadang sama warga sekitar gitu makannya. Kampung dibawa Pak Ustadz. Apa? Bareng-bareng sama warga sekitar apa demo apa? Ini bakti sosial. Nah, gitu dong kalau bakti sosial kan asik ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ya antara akhwat atau perempuan dan laki-laki ya yang udah masa-masanya apa bahasanya beger gitu ya. Iya. Puber. Puber, nah bahasanya puber gitu, itu kita bisa sama-sama bisa tukar pikiran, bisa kemudian tadi apa namanya kerja bareng dan lain-lain nggak masalah. Yang penting tadi itu ada aturan-aturannya. Aturannya berhati-hati jangan sampai mendekati yang namanya nauzubillah zina. Zina itu bukan cuma khalwat tetapi melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh agama gitu. Nah, di bulan Ramadan, khususnya nih bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan ini bulan gimana kita mengendalikan nafsu. Saum itu, asyam itu artinya bagaimana kita mengendalikan. Apa sih yang dikendalikan? Ya nafsu tadi, bukan hanya nafsu makan, bukan hanya minum aja, tapi juga marah, kesel, sebel, yang gitu-gitu. Sampai juga bagaimana nafsu, kalau kita bicara itu nafsu syahwat misalnya begitu. Nah itu harus dikendalikan semuanya di bulan Ramadan. Kalau itu terkendali insya Allah. Makanya ada istilahnya kalau dalam agama itu Mas, godul basor. Godul basor itu tundukan pandangan. Nah, Tundukan pandangan. Tundukan pandangan. Jadi kalau kata sahabat Ali, kalau misalnya kita ngelihat nih, ada lewat nih, yang kayak Bening-bening gitu. bening-bening gini nih ya, set, ngelewat sekali, tundukkan pandangan. Jangan diikutin terus. Toto dia di bawah. Dia lagi nempel. Iya, kalau udah sekali gitu rezeki tuh. Set, wah, alhamdulillah. Set gitu, astagfirullah. Tapi dalam hati lu diikutin. Kalau cewek itu kan dia nggak pakai blurring tapi ngelihat. Nah, itu dia. Kalau gitu. kita begini, Iya. cewek itu lebih Kalau cewek gitu. matanya lebih lebar. Iya, pandangnya lebih lebar. Banyak CCTV-nya Pak Iya, Ustadz. iya. CCTV-nya ya. Nah itu, godul basor itu menundukkan pandangan. Terutama nih, ya ini ya pandangan begini nih netizen. Kan kita puasa nih, tapi gadget kita dipuasain juga nggak? Iya, itu Pak Ustadz. Iya. Lihat gambar-gambar. Iya, itu dia. Gadgetnya puasa nggak? Nanti dia gambar-gambar gitu. Iya Gue kan? suka kalau bulan puasa nih ya, sambil nunggu ngabuburit gitu, ngeliatin opa-opa gitu kan, yang bening-bening yang adem-adem. Drakor. Gitu aja. Kalau zaman Boa ngomong opa itu berarti remaja-remaja Korea kan gitu. Kalau zaman saya opa itu udah opa-opa Belanda itu. Kakek-kakek Belanda tuh opa. Nah itu kalau misalnya browsing gadgetnya itu dipuasain juga nggak? Karena apa? Karena mata ini kadang-kadang kan masuk yang namanya nafsu itu lewat mata nafsu ini gitu. Jadi puasanya puasa tapi pahala berkurang karena apa? Melihat sesuatu yang nggak boleh lah gitu ya. Ngabuburitnya ngelonjor, tahu ngelonjor apa? Kagak tahu. Tiduran kan. Bukan, ngelamun jorok, nggak boleh tuh. Oh, iya, nauzubillah gitu kan. Ada orang-orang yang kemudian puasanya tuh cuman puasa nahan makan dan minum doang. Nah itu sayang banget. Kurang pahalanya. Kurang pahalanya, mendingan puasa-puasa ya dengerin acara inilah gitu. Ngabuburitnya sambil, wah ini Helmi bicara apa nih? Nah, kan gitu kan ya. Lebih motivasi ya Pak Ustadz. Termotivasi, apalagi tadi tuh ada informasi yang berguna tuh, informasi itu jalan-jalan. Saya kan sering traveling tuh, sering jalan-jalan kemana-mana. Itu pas tadi saya lihat, Pas banget nih Pak Ustadz pas nih. banget Pas tuh. banget. Iya, Nanti dikirim. boleh lah, boleh. Perjalanannya jauh tuh Pak Ustadz. Iya. Kalau misal nanti udah azan maghrib mau buka puasa, masih di jalan tuh, tinggal siapin makanku di mobil. Iya, Nggak ya. perlu mampir-mampir. Nggak perlu mampir-mampir, iya langsung tuh bisa langsung makan berat lagi, rendang pula gitu. Ya seperti itu. Jadi hati-hati kalau yang namanya pacarannya seperti apa, ya. Jadi netizen juga mesti paham tuh, gitu. Apalagi pandemi gini ya harus tetaplah jaga jarak, protokol kesehatan dan lain-lain gitu. Nah yang berbahaya itu yang tadi
yang memang mensengaja gitu, bersengaja gitu. Memang pacarannya memang udah di sini tandukan gitu loh. Kalau udah tandukan tuh harus hati-hati tuh gitu ya. Jadi memang sengaja pengen berduaan malah dan lain-lain. Nah ini yang namanya perempuan-perempuan mesti paham juga tuh. Ya bukannya kita nyalain laki-laki gitu ya, tapi artinya harus paham kan kalau perempuan tuh harus betul-betul menjaga jangan sampai nanti seakan-akan memberi peluang gitu loh Mas. Pakaian terutama ya. Terutama pakaian gitu ya, pakaian. Dan sebetulnya kan masalahnya bukan cuma pakaian ya. Kalau flirting itu apa namanya, tabaruj kalau di dalam bahasa agama itu memang bersengaja ingin memancing gitu dengan ngomong aja. Kenapa gini ya, saya mau jelasin sedikit netizen gini. Kan ada orang yang bilang suara perempuan itu aurat, betul nggak? Berarti suara perempuan nggak boleh ngomong dong? Bukan begitu, nggak gitu. Jadi suara yang termasuk aurat itu adalah suara yang memang sengaja dimendayu, didesah-desahin gitu. Yang memang sengaja ngegoda niatnya. Tabaruj itu niat untuk apa namanya memperlihatkan atau supaya syahwat muncul gitu loh. Iya, nah ini memang tabarujnya seperti itu. Pandangan mata, senyum. Kan gini, dicontohkannya ada wanita yang berpakaian sempurna gitu, hijab bersempurna. Tetapi kan kalau di Timur Tengah situ wanita-wanita suka pakai gelang kaki. Nah, udah pakai tertutup begitu tapi dia hentakkan gelang kakinya, cring gitu. Agar supaya lelaki itu memandangnya dan dengan ada niatan seperti pengen lihat gua nih gitu ya. Nah, itu tabarruj termasuk gitu. Nah, makanya harus hati-hati gitu. Memancing bersengaja. Makanya ina amalu bin niat itu semua perbuatan itu bergantung dengan niat. Nah, kalau niatnya memang udah nggak beres, susah. Makanya di bulan Ramadan, sinilah niat-niat kita lurusin. Iya, niatnya dilurusin, niatnya dibenerin. Tapi kalau ini mah, insya Allah calon penghuni surga semua. Ini mah. Wah, ini kayaknya yang kita nanti-nanti. Apalagi kalau bukan Azan maghrib. Kita akan dengerin azan maghrib yang akan dikumandangkan oleh Syakir Daulay dan juga Asmaul Husna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيض يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي ويا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا
أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا